demikian, Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya. 1 Samuel pasal 3 ayat 13. Kita baca bersama-sama. Yang buka Alkitab atau HP yang ada aplikasi Alkitab. 1 Samuel pasal 3 ayat 13. 1, 2, 3. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi tidak memarahi mereka. Ya, ini firman Tuhan kepada seorang imam yang bernama Imam Eli. Di dalam terjemahan lain berkata begini, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, telah kuberitahukan kepadanya, kepada sang imam itu, bahwa keluarganya akan kuhukum untuk selama-lamanya, karena anak-anaknya telah menghina aku. Ya. Eli mengetahui dosa-dosa mereka itu, tetapi mereka tidak dimarahinya. Eli mengetahui dosa-dosa mereka itu, tetapi mereka tidak dimarahinya. Firman Allah yang hidup, terjemahan dalam firman Allah yang hidup. Telah berkali-kali aku memperingatkan dia bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya, karena anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak menegur mereka. Tidak menegur mereka, tidak mengingatkan mereka, tidak mendisiplin mereka. Sudah tahu tentang dosa itu, sudah tahu ya, tetapi dibiarkannya. Nah, kita mau melihat ya, ada hukuman kepada anak Imam Eli dan termasuk juga kepada seorang imam yang melayani di bait suci. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam ya perjalanan Imam Eli bersama anak-anaknya di dalam 1 Samuel ya pasal 2 ayat 13. Kita lihat 1 Samuel pasal 2 ayat 13 sampai 17. Kita mau melihat apa sih dosa dari Hofni dan Pinehas ini. Ya, di ayat 13 berbunyi demikian, pasal 2 tadi. Ya, 1 Samuel pasal 2 ayat 13. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Ya, sebelum dipersembahkan kepada Allah, sudah mereka ambil. Ya, dengan cara paksa lagi ya. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Ayat 15. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah diambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan.
Jadi waktu umat datang membawa korban, jadi korban itu harus dibakar dulu secara selemak-lemaknya. Tetapi imam-imam ini dan ya stafnya begitu diperintahkan untuk mengambil, pokoknya tusuk saja, ambil pakai garpu, ambil saja. Tidak usah dipersembahkan kepada Allah. Padahal tujuan umat datang membawa kepada Allah. Jadi dikatakan, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Wow, mengerikan sekali. Dengan demikian, dengan demikian sangat dosa kedua orang muda itu, Hofni dan Pinehas, ya. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat apa yang mereka lakukan, sesuatu yang jahat. Mereka sembrono dalam ibadah dan tidak menghormati kekudusan Allah. Ya, kira-kira begini, saya sebagai gembala, kemudian anak saya, Eldo, ya, waktu Bapak Ibu membawa persembahan, kemudian baru dari ruangan depan sana, Bapak Ibu ambil amplop perpuluhan, kemudian datang, Pak, apa perpuluhan? Udah masukin, udah masuk, ambil. Tanpa dibawa ke bait Allah. Loh enggak, ini kan harus saya persembahkan. Enggak usah, sini. Kamu ini, saya berhak untuk ini. Dan ternyata ini berulang kali. Dan saya sebagai gembala tidak melarang anak saya, hanya begitu saja. Ya. Jadi merampok ini namanya, tidak menghormati kekudusan Allah. Ya, bisa saja saya gunakan apa yang Bapak Ibu persembahkan, tetapi dengan cara yang benar. Saya nggak boleh merampok saudara. Ya, nggak boleh membuat satu kekerasan kepada saudara demi kepentingan saya. Ya, ini merusak. Ya, bahkan anak-anak saya tidak boleh melakukan hal itu. Tetapi fakta yang terjadi, Hofni dan Pinehas anak Imam Eli, dan memang mereka adalah imam-imam juga, keturunan dari Eli. Jadi berhak juga mereka untuk melayani di bait Allah. Tetapi cara mereka mengambil persembahan itu dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak benar. Saudara, ini satu kejahatan yang luar biasa. Tidak menghormati kekudusan Allah. Ini dosa, kejahatan. Ya, ini sesuatu yang mengerikan. Di bait Allah melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa dosa-dosa dari orang muda ini? Kalau kita melihat di ayat 22. Di ayat 22. Kita baca bersama-sama ayat 22, bisa buka Alkitabnya ya. Ayat 22, 1 Samuel pasal 2 itu. 1, 2, 3. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Artinya apa, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Mereka perzinahan. Ya, mereka melakukan dosa. Tidak menghormati kekudusan Allah. Ya, mereka tidur dengan perempuan-perempuan. Memang perempuan-perempuan itu bisa melayani di bait Allah, tetapi mereka juga melakukan hubungan seks bebas. Dan Imam Eli tahu itu. Wow, ngeri sekali. Sangat-sangat mengerikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dosa-dosa ini ya dilakukan oleh anak Imam Eli. Sementara respon daripada Imam Eli apa? Kita melihat ya di ayat 23 dan 24.
Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Janganlah begitu anakku." Cukupkah hanya berkata jangan begitu? Saya sudah dengar ini perbuatan kalian gak bagus. Janganlah begitu. Apa cukup hanya begitu saja? Nah, rupanya ini sesuatu hal ya yang terlalu lemah. Imam Eli sebagai seorang tua, sebagai papa, ya terlalu lemah kepada anak-anaknya. Di ayat 29 berkata begini, "Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu? Menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel." Jadi waktu Imam Eli tidak dengan keras mendisiplin anak-anaknya, hanya berkata, "Oh, itu gak bagus anakku." Jadi begitu lemahnya dia, begitu lembek dia. Dengan kata lain dia berkompromi karena dia tahu sesuatu yang tidak benar, dia tahu akan dosa itu, tetapi dia tidak buat disiplin yang keras kepada anaknya. Dan Tuhan bilang, "Kamu lebih menghormati anakmu daripada aku," kata Tuhan kepada Imam Eli. Jadi waktu dia tidak mendisiplin dengan keras anak-anaknya, menghormati anak-anaknya dikatakan di sini, sama dengan dia tidak menghormati Allah. Semestinya Imam Eli harus berani mendisiplin anak-anaknya. Ya, bila perlu berkata, "Kamu tidak layak menjadi pelayan. Ya, kamu dipecat jadi imam, supaya umat tidak menjadi hancur." Ya, kita lihat tadi, oleh karena tindakan kedua orang ini, imam ini. Jadi imam ini yang melakukan hal yang salah, rembetannya adalah kepada umat. Karena tindakan imam seperti itu, akhirnya umat pun merajalela. Kira-kira begini, kalau saya sebagai hamba Allah, saya cara dunia hidup saya, ya saya nggak bisa menyalahkan kalau ada jemaat yang hidupnya cara dunia. Karena pengaruh dari sang pemimpin rohani, imam yang membiarkan, yang berkompromi dengan dosa. Ini mengakibatkan fatal bagi umat Israel. Dan inilah akan hati Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Di ayat 30. "Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji kaummu akan hidup di hadapanku selamanya." Ini pertama kali Allah mengatakan kepada imam itu bahwa sebenarnya Imam Eli dan keturunannya akan melayani, akan diberkati. Tetapi, lihat ayat ini, "Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku." Tadi aku mau memberkati engkau, aku mau membuat engkau berhasil, aku mau membuat engkau sukses, engkau akan jadi pelayanku selamanya. Tetapi karena dia kompromi dengan dosa, dia tidak keras kepada anaknya, maka dikatakan, "Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan direndahkan." Ini latar belakang tadi pembacaan kita 1 Samuel pasal 3:13. Dan akhirnya dikatakan, keturunan tidak lagi ada, akan dibinasakan. Dan ada tanda yang Allah berikan di dalam 1 Samuel pasal 2. 1 Samuel di pasal 2 ayat 34.
Inilah yang akan menjadi tanda, ya. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama, duanya akibat dosa yang dilakukan oleh anak-anak daripada Imam Eli, maka Hofni dan Pinehas pun akan mati. Itu tanda. Jadi Tuhan katakan, kamu dan keturunanmu tidak akan menjadi pelayanku lagi. Ya, dan bahkan dikatakan bahwa tidak ada lagi penerus, generasi penerus akan mati yang melakukan kejahatan ini. Ya. Di dalam 1 Samuel pasal 4 di ayat 11 ini digenapi. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, tewas. Seorang orang tua yang melihat penerusnya yang sudah melayani juga tewas bersama-sama. Di dalam ayat 47, 1 Samuel 4 ayat 17. Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas dan tabut Allah sudah dirampas. Tabut Allah dirampas oleh bangsa lain. Israel mengalami kekalahan karena ada dosa. Saudara, mengapa kita tidak boleh kompromi terhadap dosa? Harus jelas, ya. Jangan karena kita sudah belajar firman Allah bahwa saya orang Kristen, saya pengikut Kristus, saya orang percaya. Kalaupun ada dosa yang gak apa-apa, atau tidak membawa kepada maut, nanti dulu. Ya, memang benar orang percaya, orang Kristen yang sudah lahir baru, mati pasti masuk surga. Tetapi kalau fakta dalam hidup dia kompromi dengan dosa dan dia biarkan dosa merajalela dalam hidupnya, yang dipertanyakan, benarkah orang ini percaya kepada Tuhan? Benarkah orang ini menyerahkan diri kepada Tuhan? Benarkah orang menyerahkan atau merendahkan diri di hadapan Allah? Benarkah dia terbuka di hadapan Allah? Benarkah dia sudah berjuang mematikan keinginan daging? Benarkah dia sudah berjuang mengalahkan dunia? Kalau terus kompromi, berarti dia belum sungguh-sungguh. Belum sungguh-sungguh. Hanya sebatas kata-kata. Jadi tidak kaget kita membaca firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat 21 itu. Aku berseru-seru, Tuhan, Tuhan, aku sudah melayani, aku sudah buat mujizat dan macam-macam. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau yang melakukan kejahatan. Berarti dia tidak benar-benar melakukan hal yang benar di hadapan Allah. Memang secara manusia, saudara dan saya tidak mampu ya berjuang dengan kekuatan kita supaya kita terus hidup kudus di hadapan Allah, tidak. Tetapi yang terpenting jangan membiarkan sesuatu yang salah, yang keliru, yang jahat kita lakukan. Mengapa kita tidak boleh kompromi terhadap dosa? Melihat perjalanan hidup dari seorang Imam Eli yang melayani Tuhan, dan akibatnya sangat-sangat mengerikan. Kebenaran firman Tuhan yang perlu kita renungkan pada pagi hari yang indah ini. Mengapa kita tidak boleh kompromi dosa? Yang pertama adalah karena kita memiliki pengertian untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita punya pengertian itu. Ya, maka dikatakan Imam Eli bukannya tidak tahu tentang keadaan anak-anaknya.
Karena dosa yang telah diketahuinya. Jadi ada pembiaran di situ. Kurang tegas, kurang mendisiplin. Dan dia tahu bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anaknya adalah kejahatan hati Allah. Kecuali orang tidak tahu bahwa ini dosa atau tidak, kita nggak bisa menyalahkan dia karena dia tidak tahu tentang kebenaran. Tapi kalau kita tahu kebenaran, ya firman Tuhan katakan kalau kita tahu hal yang baik tapi kita tidak lakukan, itu adalah dosa. Kalau orang yang tidak tahu tentang hal yang baik dan benar, kita nggak bisa mengatakan Anda salah, dia tidak ngerti. Pengertian yang kita dapat bahwa kita tahu kondisi tertentu, kita sedang dalam keadaan dosa, diikat oleh dosa, maka kita nggak boleh kompromi. Ya, Imam Eli tahu, bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jadi, ya, kalau kita mengetahui ada dosa yang kita lakukan tapi kita tidak selesaikan, artinya membiarkan, artinya kompromi, ini berakibat fatal dalam hidup kita. Ya. Maka dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan apa? Ya, kita dapat membedakan ya mana yang baik dan yang tidak baik. Mana dosa, mana yang tidak dosa. Jadi seorang yang percaya kepada Yesus, orang Kristen yang lahir baru, ya dia akan tahu, dia akan mengerti ya bahwa sesuatu yang keliru, yang salah yang dia lakukan, dia akan tahu. Aduh, saya salah. Kita sudah belajar itu. Kalau saudara tahu sesuatu yang salah yang terjadi dalam hidup saudara, jangan biarkan itu menempel dalam hidup saudara. Itu akan mengerikan akibatnya. Ya. Pasal 12 ayat. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi orang yang lahir baru, ya dia percaya Yesus, dia akan berubah, pembaharuan budi, dia berubah pikirannya, hatinya diubahkan oleh Allah. Ada kepekaan, ya bahwa ketika dia melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan firman Allah, dia sadar, ini tidak baik. Ya, dulu saya sebelum sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ya mengatakan kalimat-kalimat yang tidak benar, tidak ada rasa bersalah. Memaki, tidak ada rasa bersalah. Tetapi ketika saya datang kepada Tuhan, membaca firman Allah, merenungkan firman Allah, dan ayat-ayat itu berbicara bahwa kata-kata yang kotor, yang tidak berguna ini tidak boleh kita katakan. Mendengarkan pun tidak baik, apalagi sampai mengungkapkannya. Akhirnya kita sadar, aduh Tuhan, ampuni saya. Ada kebenaran. Ya, jadi saudara dan saya tahu kebenaran sebagai orang percaya. Jadi jangan biarkan dosa itu menguasai hidup kita. Jangan biarkan dosa itu, jangan kompromi dengan kejahatan yang mungkin hari ini kita lakukan. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita lakukan. Dan jangan berkata, ya udah nggak apa-apa, gini-gini aja nggak ada masalah. Hofni dan Pinehas melakukan hanya satu kali, ini menjadi kebiasaan dia. Karena sebagai pelayan Tuhan, dan itu yang terus mereka lakukan. Dan Imam Eli tahu hal itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika seseorang melakukan kesalahan, perlu dinasehati, perlu ditegur, dan bahkan diberi disiplin. Apa yang terjadi dengan Imam Eli? Dia hanya berkata, jangan begitu anak-anakku. Ya kira-kira begini, kita orang tua punya anak. Anak itu kita udah lihat, waduh ini kok agak sedikit tindakannya di luar seperti normalnya nih.
Ya, kemudian kita bilang, jangan gitu nak. Itu namanya kita sedang kompromi. Saya tidak berkata langsung pukul habisin anak, enggak boleh juga. Itu salah. Ada orang tua yang keterlaluan, enggak boleh juga. Tapi jangan juga dibiarkan. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat Imam Eli, dia hanya berkata, jangan gitu anak-anakku. Dan Tuhan katakan, kamu biarkan anakmu seperti itu. Itu tidak menghormati kekudusanku, kata Allah. Kamu lebih menghormati anakmu karena kamu gak berani tegur anakmu, gak berani disiplin anakmu, gak berani pukul anakmu. Kamu terlalu sayang anakmu. Akhirnya anak ini kan melakukan tindakan yang jahat terus. Dan Tuhan katakan apa? Akan mati dua orang itu bersama. Dari di masa tua dari Imam Eli. Jadi perlu teguran, perlu nasihat dengan cara yang benar, dengan cara yang alkitabiah, sesuai dengan firman Allah. Ya, kita mendoakan anak-anak itu, kita mendisiplin mereka. Tetapi sekali lagi, disiplinlah dengan cara yang baik, cara yang benar. Jangan melukainya sampai ya anak-anak. Ya, saya mengajar di sekolah teologi dan mahasiswa yang sekolah di teologi, ketika saya bertanya bagaimana dengan orang tua, pernah nggak yang sakit hati sama orang tua? Ternyata banyak anak-anak ya kepahitan dengan orang tua. Saya nggak tahu di sini, mungkin kita punya pengalaman itu. Saya juga sepertinya punya pengalaman itu. Bapak Ibu punya pengalaman seperti itu, saudara? Apa ini ya? Tapi juga anak-anak kalau kita lihat ini pengalamannya, ya terlalu menuduh papa jahat, mama jahat. Enggak. Kalau papa mama mendisiplin dengan cara yang baik, memang sakit. Tapi sesungguhnya tidak jahat. Daripada membiarkan anak itu semakin merajalela kejahatannya. Kasih dalam Tuhan. Pun demikian dengan kita. Ketika kita melakukan hal yang salah, izinkan orang lain menasihati kita. Izinkan orang lain menegur kita. Ya. Memang dalam pergumulan pelayanan di gereja, kalau dulu kami di kampung karena gereja hanya ada dua ya. Dua aja gereja, nggak banyak gereja. Kalau ada jemaat yang melakukan dosa, itu didisiplin namanya. Diban atau didisiplin. Ya, didisiplin dan itu diumumkan. Ini sudah melakukan dosa, disiplin. Ya, dan jemaat akhirnya takut. Khawatir juga kalau didisiplin. Ya kan? Maka berjuang untuk melakukan hal yang benar. Karena rasa malu satu kampung didisiplin. Tetapi kemudian ya terjadi pembaharuan demi pembaharuan, tapi ada pembaharuan secara negatif. Karena begini, kalau nanti saya didisiplin di gereja ini ya saya pindah ke gereja sana. Ya nanti saya pindah masih banyak gereja. Jadi melakukan dosa di sini ditegur oleh pendeta lari ke sini. Nah di sini tuh banyak gereja dan pendeta-pendeta juga terima saya. Akhirnya apa yang terjadi? Gembala-gembala ya udah biarin aja jemaatnya gitu, nggak usah ditegur. Nanti dia lari, kemudian kita nggak punya jemaat, bagaimana? Mau tegur atau enggak? Ya ini yang terjadi. Kalau saya lakukan seperti itu, berarti saya hanya mau biarlah Bapak Ibu datang, persembahan Bapak Ibu banyak. Nah jadi saya hanya untuk persembahan Bapak Ibu, tapi tidak menegur dosa. Nah pada akhirnya saudara pun akan mengalami kematian di hadapan Allah dan saya pun sebagai gembala. Kamu lebih menghormati dia, kamu sayang kepada dia, kamu lebih sayang dengan uangnya. Tapi kalau saya tegur, dia lari. Bapak Ibu, saya bertanya kepada Bapak Ibu, lebih baik saya tegur atau saya biarkan? Menurut Bapak Ibu? Oh puji Tuhan, aman saya. Siap-siap, kalau gitu saya tegur ya, amin ya. Minggu depan tetap datang ya. Ini Pak Pendeta tegur-tegur ini, wah enggak harus ditegur. Ya, karena kalau kesalahan-kesalahan yang dilakukan seseorang dianggap remeh, ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Dan gembala-gembala juga begitu.
Gembala juga ada disiplin. Kalau melakukan tindakan pelayanan yang tidak sesuai, dia ada surat penggembalaan, ada teguran. Ya, itu jauh lebih baik. Imam Eli ternyata hanya berkata, jangan begitu anak-anakku. Janganlah begitu, itu gak baik. Aduh, terlalu lemah, terlalu lembek dia. Ya, kurang keras. Ya, saya gak tahu, saya juga mungkin kurang keras ya. Berarti mulai minggu depan keras. Amin. Amin. Ibu pendeta sudah keras, begitu ya? Enggak, saya juga keras sebenarnya. Ya. Dan memang jauh lebih bagus. Yang penting kan kita aman. Ini kemurnian iman dibutuhkan akhir zaman ini. Ya, kemurnian iman. Atau banyak orang sekarang firman Tuhan katakan hanya mencari yang menyenangkan telinga saja. Ya, jangan tegur dosa. Hanya janji khotbah berkat-berkat saja. Aman, tenang. Hanya mengenakan telinga, buat yang lelucon saja. Ya, jangan sampai pendeta kalau khotbah buat lucu-lucuan, pekerjaan kita udah stres, di rumah stres, ya juga keras-keras juga, gimana ya, buat lucu-lucu saja. Jadi kalau mau dengar yang lucu-lucu, stand up comedy, ya baru bisa ketawa kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kebenaran yang kedua, Bapak Ibu, jangan kompromi dengan dosa. Karena apa? Dosa tidak boleh dibiarkan, harus segera diselesaikan. Jika tidak, maka akan membawa kepada kematian. Iya, inilah yang terjadi. Tuhan berbicara kepada Imam Eli melalui Samuel yang dipanggil oleh Tuhan itu. Samuel. Ketika Samuel menghadap Allah, Allah berbicara kepada Samuel. Imam Eli berkata, nah apa yang Tuhan bilang? Kasih tahu semuanya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Dan kita tahu di pasal 3 itu, ya Samuel memberitahukannya. Ya, Samuel memberitahukan apa yang Tuhan katakan, yaitu bahwa anak-anak daripada Imam Eli akan mati. Ini sesuatu yang mengerikan. Di masa tuanya, ya, Imam Eli harus melihat kenyataan dalam pelayanan yang cukup panjang. Ya, dia pun nanti mati, terjatuh, tertekan. Tapi karena kesalahannya. Di ayat 18, 1 Samuel pasal 3. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Ya, imam ini mengakui ini menjadi satu kesalahan. Dan akhirnya, ya, anak-anaknya mati. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembiaran terhadap dosa akan mengakibatkan kematian. Pembiaran terhadap dosa ini mendukakan hati Allah. Ya, di dalam Efesus pasal 4 ayat 30, kita baca bersama-sama, mari kita lihat. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 di ayat yang ke-30. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dengan apa kita mendukakan Roh Kudus? Dengan kompromi dengan dosa. Kalau ayat di atas sebelumnya, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Di ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan.
segala kejahatan. Dan pelajaran kita minggu lalu di KPI sudah dibahas. Memang pekerjaan apa? Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sebelumnya, waktu kita belum sungguh-sungguh kepada Tuhan, belum percaya kepada Yesus, yaitu tabiat dosa yang menempel itu. Maka ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Dengan cara apa mendukakan Roh Kudus? Membiarkan dosa-dosa itu menempel dalam hidup kita. Ya, efeknya kemana? Berkat yang akan Allah curahkan kepada kita tertutup oleh karena dosa. Doa-doa kita ya tidak terkabulkan oleh karena ada dosa. Itu jelas firman Tuhan katakan. Engkau berseru, engkau berteriak, minta tolong, tapi tidak ditolong. Karena penghalang ada, yaitu dosa. Jadi kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Ya, jangan sampai berkompromi. Karena dengan berkompromi dengan dosa, membiarkan dosa-dosa itu dan berkata ini nggak apa-apa, dosa-dosa kecil saja, kebohongan-kebohongan kecil saja, marah-marah kecil saja, dendam-dendam kecil saja. Hati-hati. Ya, itu nanti akan menumpuk dan kemudian mengikat kita. Dan itu menghalangi berkat bagi kita. Seyogyanya kita akan mengalami kebahagiaan. Tapi karena dosa ini yang kita tidak selesaikan, kebahagiaan kita ya hancur. Kebahagiaan kita porak-poranda. Karena dosa itu adalah di mana iblis bekerja di sana. Ya, dosa itu menghalangi berkat. Iblis mencuri berkat yang semestinya kita nikmati sebagai anak-anak Tuhan. Hofni dan Finehas mati. Dan Imam Eli mendengarkan bahwa Tuhan berkata, anakmu akan mati. Karena kamu membiarkannya, tidak mendisiplinnya. Kamu kompromi, tidak dengan tegas berkata jangan, dengan disiplin yang diberikan. Ya. Dosa itu terus dilakukan oleh Hofni dan Finehas. Setiap kali umat itu beribadah, mereka merampok, mereka mengambil dengan paksa, tidak menghormati kekudusan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi kita, ya, jangan pernah membiarkannya kalau ada di dalam diri kita. Dan bagi anak-anak kita, kita pun harus ya memperhatikan anak-anak kita, masa depan mereka. Dan kita peduli kepada anak-anak ini supaya nanti mereka hidup dengan takut akan Allah. Karena mereka akan mendapatkan pelajaran yang indah yang berarti dari orang tua. Sehingga tidak akan mengalami celaka seperti Hofni dan Finehas. Dan ini tanggung jawab kita. Dan bukan hanya untuk anak-anak kita. Untuk setiap orang yang kita lihat sedang melakukan dosa, pelajaran minggu lalu. Kalau engkau melihat orang percaya, orang Kristen yang sedang melakukan dosa, tegur dia, doakan dia, nasihati dia. Ya, jangan biarkan saudara membiarkan dosa hanya akan berakibat fatal dalam kehidupan kita dan juga kehidupan orang lain. Kebenaran yang ketiga, ya, melalui peristiwa yang dialami oleh Imam Eli dan anak-anaknya. Yang ketiga, memberi disiplin terhadap orang yang berbuat dosa adalah tindakan menyelamatkan orang yang berbuat dosa itu. Jadi kalau didisiplin sesungguhnya untuk menyelamatkan. Jadi perlu disiplin. Ya, perlu dihajar dengan ya cara yang benar, yang sesuai dengan firman Allah. Ya, jadi tidak ada unsur kekerasan di dalam diri kita ketika kita misalnya menghajar anak kita. Tidak ada kebencian, tidak ada niat untuk membunuh, tidak. Niatnya adalah membentuk anak itu, menjaga anak itu supaya anak itu hidup sesuai dengan kebenaran. Jadi waktu kita disiplin, itu ada kasih di sana ya. Jadi disiplin adalah wujud kasih. Ya, dari seseorang yang mendisiplin baik anak, baik sahabat, atau lembaga sekalipun. Misalnya gereja, ketika ada hamba Allah, saya melakukan kesalahan, kemudian secara gereja didisiplin, di situ karena ada kasih. Dan saya sebagai gembala kemudian mendisiplin jemaat, itu karena ada kasih.
Jangan sampai berkata, wah Pak Pendeta berani-berani disiplin jemaat. Ya, ini satu kisah, ini teman, dan dia memang pendeta melayani, dan ini jemaatnya, wah suka-sukanya bikin masalah, datang suka-suka, kadang-kadang pergi. Dan akhirnya dia bilang, kalau begini kamu terus sudah, kamu gak usah jadi jemaat sini. Keluar saja, bikin masalah saja. Dan hamba Tuhan itu berkata kepada kami, saya pecat dia Pak katanya. Jadi jangan sampai Pak Siahaan pecat jemaatnya, ini gawat juga ya. Belum pernah terjadi dan jangan sampai terjadi karena jemaat Sinam orangnya baik-baik semua. Amin. Jemaat Sinam taat-taat semua ya. Haleluya. Kalau di gereja taat. Kalau di luar gereja nggak ada yang tahu. Tetapi sesama jemaat pun perlu saling mengingatkan, perlu mendisiplin, perlu berkata kamu tidak boleh begitu. Jadi kalau jemaat misalnya pengurus mendisiplin atau menegur, jemaat harus dengan senang hati dan berterima kasih kepada pengurus yang mengingatkan. Amin. Makasih Bapak sudah menegur saya. Kan begitu ya. Jangan baru diangkat kemarin, baru periode ini jadi pengurus gereja, udah gayanya kayak gitu. Bukan begitu. Itu akan bikin hancur itu. Ya. Jadi disiplin adalah wujud kasih. Sebaliknya kompromi adalah wujud kejahatan yang mematikan. Dibiarkan saja. Ya nggak apa-apa, ya dosa-dosa ini nggak apa-apa. Itu nanti bisa orang itu akhirnya melakukan yang jahat. Ya, sama seperti ada cerita ya seorang anak yang akhirnya kejahatan luar biasa. Ini cerita ya, tak tahu kisah nyata enggak itu ya. Jadi akhirnya karena kejahatannya sudah memuncak, kemudian ketangkap dan eksekusi hukuman mati. Jadi waktu hukuman mati, dia berkata, ada satu permintaan, saya ingin ketemu dengan mama saya. Dan ketika mamanya datang, dia bilang, inilah yang mama mau. Kaget mamanya, kenapa? Karena saya waktu kecil, ya mencubit teman-teman, mama diam saja. Saya mencuri jualan orang, mama diam saja. Ya, saya melakukan kejahatan, mama diam saja. Setelah saya SMA, saya pukul orang, mama diam saja. Saya mabuk-mabukan, mama diam saja. Selalu membela saya, selalu mengasihi saya. Dan akhirnya saya lakukan kejahatan yang dahsyat. Dan sekarang saya harus menerima kenyataan, saya harus dihukum mati hari ini. Inilah yang mama mau. Mamanya menangis, menyesal. Terlalu sayang sama anak ini. Jadi tidak didisiplin anak ini, selalu dibela. Sayang yang mematikan namanya. Kasih sayang yang mematikan. Jadi sebenarnya kasih sayang itu bukan seperti itu. Coba kita lihat Ibrani pasal 12 ayat 6. Kita akan baca bersama-sama, Bapak Ibu buka Alkitabnya. Ya. Ibrani pasal 12. Sudah menemukan? Ibrani pasal 12 ayat 6 akan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakui sebagai anak. Perhatikan. Jadi kalau ini pun disiplin dari Tuhan, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Untung Tuhan tidak biarkan saya. Saya pernah dihajar Tuhan, ya hampir mati, dan di situ baru saya kata, iya Tuhan, ini aku menyerah Tuhan. Kalau Tuhan biarkan mungkin akan melakukan kejahatan yang semakin banyak. Ya, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ini yang tidak ada pada Imam Eli. Tidak menghajar anaknya, membiarkan. Dan akibatnya adalah kematian buat kedua anaknya. Dan Imam Eli sendiri mengalami kehancuran di dalam hidupnya. Jadi firman Tuhan katakan apa? Dihajar karena dikasihi. Didisiplin karena dikasihi, dibentuk. Pun demikian kita dengan anak-anak kita. Sejak dini, mari ya kita bentuk
kita beri yang terbaik. Kita ya kasihi anak itu ketika melakukan kesalahan atau dosa. Jangan membiarkan, tapi beri disiplin dengan cara yang tepat, ya, dengan porsi yang tepat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kelemahan Imam Eli adalah mendisiplin anak-anak, mengakibatkan kematian bagi kedua anaknya itu. Dan bagi Imam Eli sendiri mendapatkan kedukaan yang sangat mendalam. Generasinya habis karena kedua anak laki-laki ini mati. Dan dia pun akhirnya, kalau saudara nanti baca, mendengar bahwa tabut perjanjian Allah sudah dia ambil orang. Dia sebagai imam yang bertanggung jawab untuk itu, dia terjatuh dan mati. Mengerikan. Dosa akan hanya membawa kepada kehancuran. Betul, dosa yang dilakukan oleh orang percaya yang sudah lahir baru tidak akan mendatangkan maut. Tetapi tidak berarti kita mau kompromi dengan dosa. Ada akibat dari dosa yang kita biarkan. Kita akan mengalami kesengsaraan. Kita akan kehilangan damai sejahtera. Ya, dan berkat-berkat Tuhan bisa tertutup dalam hidup kita. Jadi kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Karena apa? Karena kita tahu kebenaran. Saudara pasti tahu. Ketika saudara melakukan hal yang tidak benar, saudara tahu. Dan Tuhan beritahu ini tidak benar. Dan tindakan kita adalah selesaikan. Ampuni saya Tuhan. Ya, pelajaran kita kemarin. Barang siapa yang mengaku segala dosa dan kesalahannya, maka akan disucikan, dikuduskan dari segala dosa dan kesalahan. Jadi Tuhan ampuni saya. Saya tidak mau lagi ada di sini. Saya tidak mau kompromi dengan dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau dosa kita biarkan dan tidak diselesaikan, dia hanya akan membawa kepada maut, kepada kematian, kesengsaraan, penderitaan yang luar biasa. Dan kebenaran yang ketiga tadi, memberi disiplin terhadap orang yang berbuat dosa adalah tindakan menyelamatkan orang tersebut. Dan kita pun kalau didisiplin, orang lain bisa disiplin kita atau Tuhan bisa disiplin kita. Bersyukur, terima kasih Tuhan buat disiplin. Ini disiplin dari Tuhan. Terima kasih, ini peringatan dari Tuhan buat saya. Saya pernah alami itu. Dan saya katakan, ya Tuhan, saya tahu. Kiranya kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita, mari terus kita melangkah. Jangan kompromi dengan dosa. Ya, dan bulan ini 19 hari lagi kita memperingati kematian Yesus. Ya, Jumat Agung. Dan dosa-dosa kita sudah diselesaikan. Tetapi sebagai orang percaya, ya, dosa masih tetap bisa menggoda kita. Tapi jangan pernah kompromi. Mari berjuang, selesaikan di hadapan Tuhan. Sehingga kita bangkit berdiri. Kita meresponi firman Tuhan dengan satu pujian. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Mari sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, mari kita terus melangkah dalam kebenaran. Tuhan akan menolong kita, Roh Kudus akan menolong kita. Setiap kali ada sahabat, saudara, teman yang menasihati kita, bersyukurlah. Itu cara Tuhan. Ya, dan kalau kita melihat anak-anak kita atau orang lain sebagai umat percaya yang sedang jatuh ke dalam dosa, ingatkan dia, tegur dia, kasihi dia.